I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mulai, ada baiknya kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Resiana Putri Hasibuan. Saya Padmawati. Saya Jelita Pakpahan. Baik, di sini kami akan membahas materi tentang CSCW atau Computer Supported Comparative Work. Ada 4 perihal yang akan kami bahas. Yang pertama itu elemen Windows System, yang kedua arsitektur sistem Windows, yang ketiga program aplikasi, yang keempat itu ada User Interface Management System. Baik, yang pertama itu kita akan masuk ke pengertian CSCW. Computer Supported Comparative Work atau disingkat dengan CSCW, kerjasama yang didukung komputer adalah bidang penelitian dan praktik yang berfokus pada pengguna teknologi komputer untuk mendukung kerjasama dan kolaborasi antar individu atau kelompok dalam suatu lingkungan kerja. CSCW melibatkan penerapan dan pengembangan sistem, perangkat lunak, dan alat yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok dalam berbagai informasi, berkomunikasi, bekerja sama, dan mengoordinasikan tugas-tugas mereka. Tujuannya ialah meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas kerja kelompok. Selanjutnya ada beberapa contoh aplikasi dari CSCW meliputi yang pertama itu ada di sistem kolaborasi online, memungkinkan anggota tim bekerja sama secara online melalui fitur-fitur seperti berbagai file, diskusi online, sistem manajemen tugas, dan kolaborasi nyata. Yang kedua ada alat komunikasi. Contohnya seperti aplikasi email, pesan instan, video, konferensi, atau sistem obrolan grup yang membantu anggota tim berkomunikasi dan berbagi informasi dengan lebih efektif. Yang ketiga itu ada sistem manajemen pengetahuan. Sistem yang memfasilitasi penyimpanan, pengorganisasian, dan berbagai pengetahuan antara anggota tim termasuk basis data, sistem dokumentasi, wiki, dan sistem manajemen konten. Yang terakhir itu ada platform kolaboratif dalam lingkungan virtual. Lingkungan virtual yang memungkinkan anggota tim untuk bekerja sama dalam ruang 3 dimensi seperti ruang rapat virtual atau lingkungan simulasi. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang pertama yaitu elemen Windows System. Yang mana elemen Windows System mengacu pada komponen atau fitur yang terkait dengan manajemen jendela dalam antarmuka pengguna grafis atau disebut Graphical User Interface (GUI). Elemen Windows System ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan jendela atau Windows dalam sistem operasi atau lingkungan pengembangan perangkat lunak. Seperti 1. Pembuatan jendela. Elemen Windows System mencakup pada cara membuat jendela baru dalam sebuah aplikasi atau lingkungan pengembangan. Ini melibatkan pengaturan atribut jendela seperti ukuran, posisi, judul, ikon, dan pengaturan tampilannya. Yang kedua ada penempatan jendela. Sistem Windows harus mampu menempatkan jendela-jendela yang dibuka oleh aplikasi secara tepat, sehingga tidak saling tumpang tindih dan memudahkan pengguna untuk mengaksesnya. Yang ketiga, pengolahan jendela. Elemen ini mencakup operasi-operasi untuk mengolah jendela, memaksimalkan, mengubah ukuran, menutup, menggeser, mengurutkan, mengunci jendela dalam surat tata letak. Dan yang keempat, ada antara jendela, inter-window communication. Sistem Windows harus mendukung komunikasi antara jendela-jendela yang berbeda, misalnya melalui mekanisme seperti drag and drop, saling tempel, copy, paste, atau berbagi
data antara aplikasi. Dan yang kelima, pengaturan tampilan window decoration. Elemen window system melibatkan penambahan elemen-elemen tampilan di sekitar jendela seperti bilah judul, bilah alat, tombol-tombol pengaturan, bilah status, dan elemen-elemen tampilan lainnya. Dan yang keenam ada navigasi jendela. Sistem window harus menyediakan mekanisme navigasi untuk mengakses jendela-jendela yang terbuka. Misalnya melalui daftar jendela yang aktif atau melalui tombol-tombol tugas. Elemen Windows System ini penting dalam IMK dikarenakan bertujuan untuk bagaimana cara pengguna berinteraksi dengan aplikasi dan sistem operasi yang menggunakan antarmuka pengguna grafis desain yang baik dan elemen dari elemen Windows System dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas dan pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi melalui jendela-jendela yang dibuka. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan yang kedua, yaitu arsitektur sistem window. Arsitektur sistem window mengacu pada struktur dan komponen yang membentuk sistem yang bertanggung jawab atas manajemen dan tampilan jendela atau window dalam antarmuka pengguna grafis atau Graphical User Interface atau GUI. Arsitektur sistem window merupakan komponen inti dari sistem operasi atau lingkungan pengembangan yang mengatur cara jendela-jendela ditampilkan, diatur, dan berinteraksi dalam antarmuka pengguna. Arsitektur ini melibatkan berbagai komponen yang bekerja sama dengan mengolah jendela-jendela termasuk yang pertama, Window Manager. Komponen ini bertanggung jawab atas manajemen jendela, termasuk pembuatan, penempatan, pengaturan ukuran, penutupan, dan interaksi antara jendela-jendela yang berbeda. Window Manager juga mengurus tugas-tugas seperti tampilan jendela dalam tata letak, mengolah tumpukan jendela atau window stacking, dan mengatur penutupan atau minimisasi jendela. Yang kedua, Display Manager. Komponen ini bertanggung jawab atas tampilan grafis keseluruhan, termasuk pengaturan resolusi layar, manajemen tampilan jendela, pengolahan kursor, dan mekanisme tampilan visual seperti efek transisi, animasi, atau efek-efek lainnya. Yang ketiga, Input Manager. Komponen ini mengolah masukan dari perangkat input seperti keyboard, mouse, top chart, atau perangkat lainnya. Input Manager mengumpulkan dan menginterpretasikan masukan pengguna, kemudian meneruskan ke aplikasi yang sesuai. Yang keempat, Event Handling. Arsitektur sistem window mencakup sistem penanganan peristiwa atau event handling yang mendeteksi dan merespon peristiwa atau interaksi pengguna, seperti klik mouse, tekan tombol, gerakan kursor, atau peristiwa lainnya. Komponen ini bertugas mengirimkan informasi peristiwa ke aplikasi yang sesuai. Yang kelima, Grafis Subsystem. Bagian ini bertanggung jawab atas pengolahan grafis dan rendering untuk tampilan jendela. Ini mencakup pengolahan perangkat keras grafis, manajemen buffer, komposisi visual, dan tugas-tugas lain yang terkait dengan tampilan grafis. Yang keenam, Inter-Process Communication atau IPC. Dalam beberapa kasus, arsitektur sistem window juga melibatkan mekanisme komunikasi antara proses atau aplikasi yang berjalan dalam sistem. Ini memungkinkan aplikasi saling berbagi data, berkomunikasi, dan bekerjasama dalam konteks GUI. Arsitektur sistem window bertujuan untuk menciptakan antarmuka pengguna yang efisien, interaktif, dan mudah digunakan, dengan mempertimbangkan desain yang baik dan efektif dari arsitektur window. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materinya yang ketiga, yang mana program aplikasi.
Program aplikasi mengacu pada perangkat lunak yang dirancang dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam menjalankan tugas-tugas atau aktivitas tertentu. Program aplikasi dapat berupa program komputer, aplikasi seluler, atau perangkat lunak lainnya yang memberikan fungsionalitas spesifik kepada pengguna. Pada dasarnya, program aplikasi dibuat untuk memberikan solusi atau alat bagi pengguna untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas tertentu. Program aplikasi dirancang dengan antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat lunak tersebut melalui input-output informasi. Berikut adalah beberapa poin penting dalam pengertian program aplikasi dalam IMK. Yang mana satu, tujuan program aplikasi dibuat dengan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam menjalankan tugas atau aktivitas fisik. Tujuan ini dapat beragam mulai dari pengolahan data, komunikasi, hiburan, pendidikan, manajemen proyek, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada fungsionalitas. Program aplikasi memiliki fungsionalitas tertentu yang mencakup serangkaian fitur dan kemampuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Fungsionalitas dapat berupa pengeditan, manipulasi, analisis data, komunikasi real-time, visualisasi, dan lain sebagainya, tergantung pada jenis program aplikasi tersebut. Dan yang ketiga, antarmuka pengguna. Program aplikasi biasanya memiliki antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat lunak tersebut. Antarmuka pengguna dapat berupa antarmuka grafis dengan elemen visual seperti tombol, menu, jendela, dan kotak teks, atau bisa berupa antarmuka baris perintah command line interface yang menggunakan teks untuk memberikan perintah dan menerima output. Dan yang keempat ada pengembangan. Program aplikasi dibuat melalui proses pengembangan perangkat lunak yang melibatkan analisis kebutuhan pengguna, perancangan antarmuka pengguna, implementasi kode, pengujian, dan pemeliharaan. Proses ini melibatkan perancangan antarmuka pengguna UI atau UX designer, pengembangan perangkat lunak, dan tim pengujian. Dan yang kelima ada platform. Program aplikasi dapat dikembangkan untuk berbagai platform termasuk sistem operasi seperti Windows, Mac OS, Linux, atau platform seluler seperti Android dan iOS. Platform yang dipilih akan mempengaruhi cara program aplikasi digunakan dan berinteraksi dengan lingkungan perangkat keras dan perangkat lunak lainnya. Penting untuk dipahami bahwa program aplikasi adalah alat yang dibuat untuk membantu pengguna dalam menjalankan tugas atau aktivitas tertentu. Dalam IMK, perancangan dan pengembangan program aplikasi harus mempertimbangkan prinsip-prinsip desain antarmuka pengguna yang efektif dan efisien, memperhatikan kebutuhan, keterampilan, dan preferensi pengguna agar pengguna dapat menggunakan program aplikasi dengan nyaman dan berhasil mencapai tujuannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yang keempat, User Interface Management System. User Interface Management System atau UI atau UX Management System adalah interaksi manusia dan komputer atau IMK, adalah konsep yang mengacu pada sistem atau perangkat lunak yang bertanggung jawab atas manajemen, pengaturan, dan pengolahan antarmuka pengguna atau user interface dalam aplikasi atau sistem komputer. UI atau UX Management System berfokus pada perancangan, implementasi, dan pemeliharaan antarmuka pengguna yang efektif, intuitif, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Sistem ini mencakup berbagai aspek termasuk tata letak, navigasi, interaksi, visualisasi, dan responsivitas antarmuka pengguna. UI atau UX Management System penting dalam IMK karena antarmuka pengguna yang baik memainkan peran krusial dalam pengalaman pengguna yang positif dan produktif. Dengan menggunakan sistem ini, perancangan antarmuka pengguna dapat mengolah dan meningkatkan antarmuka pengguna secara efisien sambil mempertimbangkan kebutuhan, preferensi, dan keterampilan pengguna. Berikut adalah beberapa poin penting
dalam pengertian UI atau UX Management System dalam IMK. Yang pertama, perancangan antarmuka pengguna atau UI atau UX Management System melibatkan perancangan antarmuka pengguna yang baik untuk memastikan antarmuka tersebut mudah dipahami, digunakan, dan menarik bagi pengguna. Ini meliputi pemilihan elemen visual, tata letak yang baik, konsistensi, dan penempatan yang tepat dari elemen-elemen antarmuka pengguna. Yang kedua, pengolahan tata letak atau layout management. UI atau UX Management System memungkinkan pengolahan tata letak yang efisien dalam antarmuka pengguna. Ini mencakup penempatan elemen-elemen antarmuka pengguna seperti tombol, menu, kotak teks, dan bagian lainnya dengan cara logis dan mudah diakses oleh pengguna. Yang ketiga, navigasi pengguna atau user navigation. UI atau UX Management System memungkinkan perancangan navigasi yang intuitif dan mudah digunakan oleh pengguna. Ini melibatkan pembuatan menu, ikon, tombol, dan elemen navigasi lainnya yang memungkinkan pengguna berpindah antara halaman dan fitur dengan lancar dan efisien. Yang keempat, interaksi pengguna atau user interaction. UI atau UX Management System memungkinkan implementasi interaksi yang responsif antara pengguna dan antarmuka pengguna. Ini mencakup respon cepat terhadap tindakan pengguna seperti klik tombol, pengisian formulir, atau interaksi dengan elemen antarmuka lainnya. Yang kelima, visualisasi data atau data visualization. UI atau UX Management System dapat memberikan kemampuan visualisasi data yang efektif dalam antarmuka pengguna. Ini melibatkan pengguna grafik, diagram, ikon, atau elemen visual lainnya untuk mencapai informasi dengan jelas dan mudah dimengerti oleh pengguna. 6. Konsistensi atau konsistensi. UI atau UX Management System memastikan konsistensi dalam desain antarmuka pengguna di seluruh aplikasi atau sistem. Hal ini mencakup pengguna elemen desain yang seragam, konvensi yang konsisten, dan pola desain yang terstandar untuk menciptakan pengalaman yang koheren bagi pengguna. Yang ketujuh, pemeliharaan antarmuka pengguna atau UI maintenance. UI atau UX Management System juga melibatkan pemeliharaan dan pengolahan antarmuka pengguna. Ini termasuk penanganan perubahan, perbaikan, penyesuaian desain, dan meningkatkan antarmuka pengguna berdasarkan umpan balik pengguna. Baik, kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya. Yang terakhir ada kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu berdasarkan penjelasan penjelasan kami, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mempunyai level-level dari pemrograman mendukung alat bantu yang digunakan. Suatu kemandirian peralatan, multiple tasks atau banyak tugas yang dikerjakan berbarengan, arsitektur konseptual untuk separasi, teknik untuk pengekspresian dialog dapat memberikan kemampuan visualisasi data yang efektif dalam antarmuka. Baik, sekian dari video presentasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.